Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini perkenalkan, nama saya Siti Ma'arifah. Saya mahasiswi dari Ilmu Pendidikan Agama Islam dari Fakultas FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam tugas kali ini dibuat untuk memenuhi pengganti ujian akhir semester mata kuliah fikih ibadah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wawan Hermawan MAG dan Bapak Usuf Romli MPD. Nah, apa yang akan saya bahas? Yang akan dibahas kali ini mengenai materi bab air atau macam-macam air yang ada dalam fikih ibadah. Di sini tuh ada macam-macam air. Di dalam madhab Imam Syafi'i, para ulama membagi air menjadi 4. Keempat kategori itu adalah air suci dan menyucikan, air musammas, air suci namun tidak menyucikan, dan air mutanajis. Nah, di sini juga ada sifat hukum. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan, yang tidak makruh memakainya. Air seperti ini dinamakan air mutlak. Yang kedua, air yang suci lagi mensucikan, yang makruh memakainya ialah air yang dipanasi oleh cahaya matahari. Lalu yang ketiga, air yang musta'mal atau air yang sudah terpakai. Nah, yang keempat ialah air yang sudah berubah. Di sini juga ada tempat dan kewajiban penyebutan. Yang pertama ada air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Lalu air mutlak, air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang masih murni dan belum atau tidak tercampuri oleh sesuatu seperti najis. Seperti contohnya itu ada air laut, air hujan, salju, dan embun, air jam-jam, dan air yang berubah atau mutaghayyir. Lalu ada air musammas. Air musammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan menyucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Nah, setelah itu saya ingin membahas sedikit mengenai air sedikit dan banyak. Air sedikit adalah air yang tidak mencapai 2 kulah. Kalau air banyak adalah air yang mencapai 2 kulah atau lebih. Dan sabda Rasulullah SAW menyatakan bahwa air ini terhindar dari najis. Lalu air suci namun tidak menyucikan. Ada 2 macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni air musta'mal dan air mutaghayyir. Nah, air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi, ataupun untuk menghilangkan najis. Sebagai contoh pula, air yang dipakai untuk basuhan pertama pada anggota badan saat berwudu menjadi musta'mal, karena basuhan pertama hukumnya wajib, sedangkan air yang dipakai untuk basuhan kedua dan ketiga tidak menjadi musta'mal, karena basuhan kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Lalu adapun air mutaghayyir adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya dikarenakan tercampur dengan barang suci yang lain, dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Sebagai contoh, air hujan yang dimasak tetap pada kemutlakannya sebagai air hujan. Nah, namun ketika ia dicampur dengan susu sehingga menjadi perubahan pada sifat-sifatnya seperti bau, warna, rasa, maka air hujan itu kehilangan kemutlakannya dengan berubah nama menjadi air susu. Air yang demikian itu tetap suci zatnya, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Lalu ada air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis dan volumenya kurang dari 2 kulah atau volumenya mencapai 2 kulah atau lebih, namun berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa karena terkena najis tersebut. Air mutanajis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena zatnya air itu sendiri tidak suci, sehingga tidak bisa dipakai untuk menyucikan. Wallahu a'lam. Nah,
Sekian yang bisa saya bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata. Semoga rekan-rekan sekalian tetap mencari informasi lebih banyak mengenai bab-bab air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.